Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai bab 3 dengan judul Sistem Klasifikasi Makhluk Hidup. Materi yang akan kita pelajari yang pertama, prinsip-prinsip dasar klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom, dan yang kedua, identifikasi makhluk hidup dengan kunci determinasi dan menyusun kladogram. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya yang pertama, untuk menjelaskan prinsip dasar klasifikasi, sistem klasifikasi dan manfaatnya bagi kehidupan dengan selalu berpikir kritis, kreatif, dan membiasakan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, serta tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, mengidentifikasi dan mengelompokkan makhluk hidup menggunakan kunci determinasi dan menyusun kladogram secara teliti, kreatif, dan komunikatif dengan menggunakan cara berpikir kritis dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada pertemuan yang pertama, kita akan membahas mengenai prinsip dasar klasifikasi, yang kedua macam klasifikasi, dan yang ketiga perkembangan sejarah klasifikasi. Materi yang pertama yaitu prinsip dasar klasifikasi. Prinsip mendasar klasifikasi adalah adanya perbedaan dan persamaan setiap makhluk hidup. Selain itu, manfaat makhluk hidup tersebut juga berpengaruh, begitu pula dengan ciri morfologi, anatomi, dan biokimianya. Tingkatan-tingkatan klasifikasi dari tingkat tertinggi, kingdom, sampai tingkat terendah, spesies adalah sebagai berikut. Yang pertama terdapat kingdom, yang kedua terdapat filum, digunakan untuk hewan, dan untuk tumbuhan itu dinamakan dengan divisio. Yang ketiga terdapat klasis atau kelas, yang keempat terdapat ordo atau bangsa, yang kelima terdapat familia atau suku, yang keenam terdapat genus atau marga, dan yang terakhir terdapat spesies atau jenis. Nah, terdapat beberapa tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Yang kedua, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Yang ketiga, menyederhanakan objek studi sehingga mempermudah mempelajari. Dan yang terakhir, mengetahui tingkat evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Selanjutnya, terdapat manfaat dari klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam, dan yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Oke, materi yang kedua, terdapat macam-macam klasifikasi. Macam-macam klasifikasi. Yang pertama terdapat klasifikasi sistem alami. Klasifikasi sistem alami dirintis oleh Michael Adams dan Jean-Baptiste Delamarck. Sistem ini menghendaki terbentuknya kelompok-kelompok takson yang alami. Artinya, anggota-anggota yang membentuk unit takson terjadi secara alamiah atau sewajarnya seperti yang dikehendaki oleh alam. Yang kedua, terdapat klasifikasi sistem buatan atau artifisial. Sistem artifisial adalah klasifikasi yang menggunakan satu atau dua ciri pada makhluk hidup. Sistem ini disusun dengan menggunakan ciri-ciri atau sifat-sifat yang sesuai dengan kehendak manusia atau sifat lainnya. Adapun ciri yang digunakan berupa struktur morfologi, anatomi, dan fisiologi. Dan yang ketiga terdapat klasifikasi sistem filogenetik. Klasifikasi sistem filogenetik muncul setelah teori evolusi dikemukakan oleh para ahli biologi. Pertama kali ditemukan oleh Charles Darwin pada tahun 1859. Sistem filogenetik disusun berdasarkan jauh dekatnya kekerabatan antara takson yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, di sini terdapat perkembangan sejarah klasifikasi. Sistem klasifikasi makhluk hidup telah dikenal sejak zaman dulu. Ahli filosof Yunani Aristoteles mengelompokkan makhluk hidup ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok hewan animalia dan kelompok tumbuhan plantae. Namun, keberadaan organisme mikroskopis belum dikenal pada saat itu. Sistem klasifikasi makhluk hidup terus mengalami kemajuan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan dalam satu satuan kelompok besar yang disebut dengan kingdom. Sistem kingdom yang pertama diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus
Sistem kingdom pun terus mengalami perubahan dan perbaikan hingga sekarang dan sering menjadi pro dan kontra bagi para ilmuwan. Selanjutnya, berikut ini terdapat sistem klasifikasi. Yang pertama, sistem dua kingdom, sistem yang dikembangkan oleh ilmuwan Swedia yaitu Carolus Linnaeus pada tahun 1735. Yang kedua, terdapat sistem tiga kingdom, sistem ini dikembangkan oleh ahli biologi Jerman Ernst Haeckel tahun 1866. Dan yang ketiga, sistem empat kingdom, sistem ini dikembangkan oleh ahli biologi Amerika yaitu Herbert Copeland tahun 1956. Selanjutnya, yang keempat terdapat sistem 5 kingdom. Sistem ini dikembangkan oleh ahli biologi Amerika yaitu Robert Whittaker pada tahun 1969 dan terdapat sistem 6 kingdom pada tahun 1970-an. Seorang mikrobiologi bernama Carl Woese dan peneliti lain dari University of Illinois. Namun, hingga sekarang yang diakui sebagai sistem klasifikasi standar adalah sistem 5 kingdom yang ditemukan oleh Whittaker. Yang pertama yaitu Monera, yang kedua Protista, yang ketiga fungi atau jamur, yang keempat plantae atau tumbuhan, dan yang kelima animalia. Oke, selanjutnya pada pembelajaran yang kedua ini kita akan membahas mengenai yang pertama urutan takson, yang kedua tata nama, yang ketiga kunci determinasi, dan yang keempat kladogram. Pertama, urutan takson. Semakin tinggi tingkatan takson, maka semakin umum persamaan ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu makhluk hidup. Sebaliknya, jika semakin rendah tingkatan takson, maka semakin khusus persamaan ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu makhluk hidup. Materi selanjutnya tentang tata nama. Untuk memudahkan penamaan makhluk hidup, digunakan sistem penamaan ilmiah yang disebut tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur adalah pembelian nama dengan dua nama atau disebut dengan tata nama ganda, yaitu selalu menggunakan dua kata nama genus dan nama spesies. Dengan metode ini, suatu jenis makhluk hidup akan memiliki nama yang berbeda dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Berikut ini dijelaskan ketentuan-ketentuan untuk memberikan nama tingkat jenis, marga, dan suku. Yang pertama, yaitu nama jenis. Nama jenis ini ketentuannya yaitu yang pertama menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Yang kedua, nama jenis untuk hewan maupun tumbuhan harus terdiri atas dua kata tunggal. Yang ketiga, kata pertama merupakan nama marga atau genus, sedangkan kata kedua merupakan petunjuk spesies atau petunjuk jenis. Yang keempat, dalam penulisan nama marga harus huruf pertama dimulai dengan huruf besar, sedangkan nama petunjuk jenis seluruhnya menggunakan huruf kecil. Yang kelima, setiap nama jenis atau spesies makhluk hidup ditulis dengan huruf cetak miring atau digaris bawahi, agar dapat dibedakan nama atau istilah lain. Dan yang terakhir, jika nama tersusun dari 3 kata maka kata kedua dan ketiga digabung penulisannya atau diberi tanda penghubung. Kemudian, untuk ketentuan nama marga atau genus, yang pertama, nama marga tumbuhan merupakan hewan terdiri atas suku kata yang merupakan kata benda berbentuk tunggal. Kedua, huruf pertamanya ditulis dalam huruf besar. Dan untuk ketentuan dari nama suku atau familia, yaitu yang pertama, nama suku untuk tanaman, terung-terungan adalah Solanaceae. Nah, jadi nama suku ini diambil dari marga yang ditambah akhiran Aceae untuk tumbuhan dan ditambah ide untuk hewan. Contohnya,
yaitu yang untuk pada hewan. Nama suku hewan kucing misalkan adalah Felidae. Felidae berasal dari nama marga felis dan ditambah akhiran -ide. Selanjutnya yaitu kunci determinasi. Penggunaan kunci identifikasi merupakan cara yang paling sering digunakan untuk mengidentifikasi tumbuhan maupun hewan, terutama bagi yang tidak memiliki spesimen acuan. Format pada kunci identifikasi biasanya disebut kunci dikotom. Kunci dikotom merupakan kunci identifikasi dengan menelusuri dua jalur yang ditetapkan oleh keputusan beraturan dengan setiap pilihannya adalah biner. Karena hanya ada dua alternatif, kaidah-kaidah dalam membuat kunci determinasi yaitu yang pertama, kunci harus dikotom, yang terdiri atas dua ciri yang berlawanan. Yang kedua, kata pertama dari setiap kuplet harus identik. Yang ketiga, kedua pilihan atau bagian dari kuplet harus berlawanan, sehingga satu bagian bisa diterima dan yang lainnya dapat ditolak. Yang keempat, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih. Yang kelima, kuplet memuat pernyataan positif. Yang keenam, gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. Yang ketujuh, pernyataan dua kuplet yang berurutan, jangan dimulai dengan kata yang sama. Dan yang kedelapan, setiap kuplet diberi nomor, dan yang ke-9 buat kalimat yang pendek. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah kladogram. Kladogram merupakan diagram bercabang yang menggambarkan hubungan taksonomi dan garis evolusioner antar takson. Dalam kladogram, asumsi dasar yang digunakan adalah organisme-organisme yang berada dalam satu clade atau cabang merupakan nenek moyang dan turunannya. Sistem ini dianggap lebih unggul dari sistem klasifikasi biasa karena dalam kladogram klasifikasi dilakukan dengan memperhitungkan garis evolusi organisme. Kladogram dibuat dalam mendeskripsikan setiap karakter organisme untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya, mengelompokkan berbagai macam organisme berdasarkan kesamaan karakter yang dimiliki oleh makhluk hidup, dan mengamati hubungan kekerabatan antar makhluk hidup.